Jadi pertanyaannya gini Pak, apakah indeksasi demokrasinya meningkat atau justru menurun saat ini Pak? Nah, kemudian sudah adakah kecurangan-kecurangan paslon yang mendaftar Pak? Nah, mungkin bisa disampaikan itu Pak. Bagaimana indeksasi demokrasi, apakah meningkat atau menurun, dan apakah sudah ada kecurangan-kecurangan yang terjadi yang datanya masuk sampai di KPU provinsi? Silakan Pak disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mengukur indeks demokrasi itu memang itu dilakukan oleh beberapa NGO. Nah, termasuk di Provinsi Gorontalo juga diukur. Tapi kalau bagi kami sebagai penyelenggara, itu kan ukurannya juga sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana jumlah partisipasi pemilih datang di TPS menggunakan hak pilih meningkat atau tidak. Itu ukuran sederhana pertama. Yang kedua, berapa banyak perkara atau kasus baik itu administrasi, pidana maupun etik terhadap penyelenggaraan demokrasi elektoral, pemilu maupun pilkada. Ukuran sederhana kami di penyelenggara begitu. Nah, kalau bicara soal partisipasi politik publik pemilih ini, dari pemilu ke pemilu itu meningkat. Kemarin Gorontalo itu peringkat kedua tertinggi penggunaan pemilih menggunakan hak pilihnya, 86%. 86%. Jadi cukup tinggi ya. Cukup tinggi dibanding provinsi partisipasi lain. Ya. Masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ya. Nah, itu pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau kami survei secara kecil-kecilan, faktor yang pertama adalah calon. Seberapa tertarik pemilih menggunakan hak pilihnya akibat calon. Calon itu kan banyak juga subordinatnya. Ada yang karena visi misinya bagus, programnya bagus, menjadi daya tarik untuk mereka datang di TPS menggunakan hak pilih. Ada juga yang kedua karena money politik, digunakan oleh calon untuk membujuk orang datang di TPS. Yang ketiga, memang benar-benar bisa jadi ada proses intimidasi dan seterusnya orang untuk datang di TPS dan seterusnya. Nah, fenomena itu yang kami lihat dari sisi partisipasi. Tapi belakangan kami lihat, karena ini bicara money politik ini, saya kira perlu ada pembuktian. Kenapa? Orang jangan diibaratkan money politik ini, kalau saya melihat seperti belakangan ini orang melihat seperti orang kentut. Baunya ada, tapi tidak tahu siapa yang kentut. Iya, betul kan? Pak. Bunyinya kita tidak tahu dari mana, tapi baunya ada. Iya. Gitu kan? Kan orang semua cerita, di sini money politik dan seterusnya. Tapi mana pembuktiannya? Di legislatif kemarin ada 1-2 yang dibuktikan, kemudian harus dibatalkan dari calon. Kami sudah melakukan itu putusan Bawaslu dan kami mau eksekusi. Karena kami secara administratif harus ada putusan ingkrah dari Bawaslu dan kemudian pengadilan atau usaha negara, ingkrah, dan kami bisa lakukan secara administratif tindakannya. Nah, ukuran-ukuran itu Gorontalo itu tidak separah seperti provinsi lain. Ukuran seperti money politik tadi, harusnya masyarakat kalau memang benar, ayo laporkan kalau memang ada pembuktian, kan begitu. Nah, apalagi sekarang pilkada ini memberi dan penerima itu sama-sama kenapa? Jeratan hukum ketika itu ada pembuktian secara hukum. Jadi orang yang bakasih dan orang yang batarima sama-sama kena, gitu kan? Nah, makanya 2 indikator itu yang saya kira secara sederhana bisa kita lihat. Dan indeks demokrasi Gorontalo itu naik, tidak ada yang turun. Artinya bahwa bahkan orang luar bilang, lah orang Gorontalo itu animo politiknya tinggi gitu. Yang ketiga, dari sisi pembersihan data juga, data pemilih. Karena data pemilihnya bersih, orang yang meninggal, orang yang pindah dan seterusnya tidak dalam daftar pemilih, sehingga itu tidak menjadi alat pembanding, pembagi. Kalau itu masih banyak data pemilihnya juga kotor,
ketika dibandingkan dengan alat pembagi itu data pemilih yang kotor, maka tentu anunya turun, angka partisipasinya turun. Tapi karena datanya bersih, orang datang di TPS juga sekian benar 86%, maka kami ke depan ini pilkada bahkan menargetkan naik. Gitu. Kami coba dinaikkan. Mudah-mudahan ini animo, karena atmosfer pilkada ini jauh lebih tarikan magnet itu lebih tinggi daripada legislatif. Karena legislatif banyak orang yang dipilih, sehingga kadang tarikan magnet orang datang TPS tidak terlalu tinggi. Pilkada justru lebih tinggi, karena itu sudah ada yang head to head, ada yang 3 calon, memang pestanya rame, kira-kira begitu. Jadi itu ukuran sederhana kami sebenarnya. Ya, baik. Jadi kalau dilihat dari angka partisipasi masyarakat, Gorontalo ini tinggi Pak ya, dibanding provinsi-provinsi yang lain. Tertinggi kedua kita. Tertinggi kedua, iya. Sampai 80% ya? 86%. Luar biasa. Jadi insya Allah angka ini bisa, paling tidak prestasi ini bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dan bisa menjaga marwah demokrasi yang sehat juga tetap bisa dilaksanakan. Baik, kita ke Zoom meeting. Ada penanya dari Pak Heri Arsyad. Silakan diaktifkan mic maupun kameranya Pak Heri Arsyad. Dan tolong disampaikan pertanyaan Bapak akan ditujukan kemana. Silakan Pak Heri. Dan anggota legislatif kemarin, ini kan sekarang kita sudah berada di pemilihan kepala daerah. Nah, kalau saya melihat saat ini fenomena yang terjadi itu adalah semua kepala daerah itu atas dasar kepentingan partai politik, bukan merupakan keterwakilan dari keinginan rakyat. Nah, di kota Gorontalo, seperti yang saya ketahui, itu ada mungkin satu calon mungkin ya, dia merupakan calon yang berasal dari jalur independen. Nah, itu biasanya kan dilihat dari dukungan melalui KTP ya Pak. Jadi persoalan ini saya menjadi pertanyaan di saya, bagaimana KPU menyimpulkan bahwa karena ini calon-calon ini biasanya kan mereka mengumpulkan KTP di masyarakat, misalnya di kota atau di provinsi Gorontalo taruhlah. Jadi mereka kumpulkan KTP ini sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu paslon misalnya. Dan ini kan biasanya kan pendaftarannya masuk di KPU, lalu kemudian KPU itu kan menyimpulkan bahwa ini memenuhi syarat. Nah, bagaimana KPU menyimpulkan persoalan ini? Karena ada beberapa warga itu menyayangkan, mereka tidak menyatakan dukungan, tetapi oleh teman-teman politisi yang mendukung pihak-pihak tertentu itu menyimpulkan bahwa dia mendukung, tetapi KTP-nya diambil dari orang lain seperti itu. Nah, bagaimana KPU menyimpulkan bahwa itu merupakan dukungan yang sah warga yang mendukung terhadap salah satu paslon tersebut, sehingga disimpulkan ini memenuhi syarat bahwa paslon ini layak untuk maju sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah nantinya, seperti itu. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih dari Pak Heri Arsyad. Jadi terkait independen Pak, jalur independen pengumpulan KTP. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa KTP yang dikumpulkan adalah bentuk dukungan dari masyarakat dimaksud, padahal memperoleh KTP ini banyak cara mungkin ya, entah itu langsung yang bersangkutan ataupun dengan cara yang lain. Bagaimana KPU menyimpulkan bahwa KTP ini adalah bentuk dukungan dari masyarakat, sehingga bakal calon yang lahir dari independen ini bisa memenuhi persyaratan. Silakan Pak ditanggapi pertanyaan dari Pak Heri Arsyad. Ya baik, terima kasih. Jadi khusus pilkada ini memang dibuka ruang oleh undang-undang kita, yang tadinya dulu sebelum 2008 itu pencalonan pilkada itu hanya lewat partai politik. Tapi setelah 2008 ada perubahan regulasi